Sudah bukan rahasia lagi jika keluarga Cikeas itu tukang nyinyir dan selalu lempar batu sembunyi tangan. Semua kesalahan yang tercium, buru-buru mereka mencari kambing hitam untuk menutupi boroknya. Infrastruktur sangat penting. Di era saya juga kita bangun besar-besaran. Yang paling penting ada penyelamatan aset negara. Kuncinya di situ. Karena apapun ini sudah menghabiskan anggaran yang triliun. Saya dengar Pak Jokowi juga begitu bagus. Tapi ingat, jangan sampai APBN diserap habis. Atau terlalu banyak yang dibawa ke infrastruktur, lantas untuk membantu rakyat kecil menjadi tidak ada. Yang pertama saya ingin menyampaikan bahwa informasi itu tidak benar. Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, kita harapkan juga nanti mendapatkan informasi-informasi yang validitasnya tidak diragukan. Infrastruktur itu bisa diambil dari dana APBN, dana BUMN, dan dana swasta. SBY selaku mantan presiden, walaupun sudah lengser, masih saja merasa berkuasa atau bisa disebut dengan istilah post-power syndrome. Ia selalu mencari perhatian publik dengan membuat statement-statement yang seolah-olah Jokowi ini harus berguru padanya. Perampingan PNS ya, itu kalau jumlahnya besar ratusan ribu, dikala ekonomi seperti ini menurut saya salah waktu. Termasuk juga soal pengampunan pajak atau tax amnesty yang diklaim pemerintah Jokowi sebagai bentuk terobosan untuk meningkatkan penerimaan pajak. Kalau undang-undang tax amnesty tidak benar, melegalisasi, membenarkan, mengasih karpet merah pada uang yang haram sampai jumlahnya ratusan M atau triliun, kan jelas itu merusak rasa keadilan. Dan kalau nanti betul-betul masuk ratusan triliun, bagaimana? Kalau tidak boleh transparan, ya bagaimana rakyat tahu bahwa itu benar prosesnya. Ia selalu merasa paling sukses dalam memimpin negara ini. Sampai-sampai masalah pembangunan saja ia ikutan nyinyir. Padahal jelas sekali, jika Jokowi ini masalah pembangunan jauh lebih unggul daripada SBY. Terbukti dengan banyaknya infrastruktur yang terus berdiri di Indonesia pada masa pemerintahan beliau. Hal ini berbanding terbalik dengan era SBY berkuasa. Hampir sama sekali tak ada yang beres. Seolah-olah Indonesia ini jalan di tempat selama 10 tahun dalam kepemimpinannya. Tak ada satupun legasi yang ditinggalkan oleh SBY selain bangunan setengah jadi di Hambalang sana dan juga puluhan proyek mangkrak yang lainnya. Kalau subsidi dihilangkan semua, menghilangkannya untuk membangun infrastruktur semata-mata, saya tidak setuju. Yang paling penting ada penyelamatan aset negara. Kuncinya di situ, karena apapun ini sudah menghabiskan anggaran yang triliun. Yang perlu keputusan, apakah dilanjutkan atau tidak dilanjutkan. Kalau dilanjutkan, untuk apa? Apakah masih seperti lama untuk sekolah olahraga, atau mungkin dirubah jadi Wisma Atlet misalnya, atau pilihan yang kedua dibiarkan seperti ini. Semua rakyat Indonesia bahkan mungkin dunia juga tahu jika mangkraknya Hambalang akibat ulah partainya SBY yang pesta porang garong anggaran pembangunannya. Tapi dasar tak tahu malu, mereka malah menyalahkan Jokowi atas mangkraknya Hambalang. Jangan membandingkan dengan pikiran yang sangat sederhana. Dulu kenapa mangkrak tidak diteruskan, kenapa sekarang? Dulu proyek Hambalang masih dalam status hukum. Pak SBY juga menyelesaikan banyak sekali proyek yang mangkrak dan tidak pernah kemudian beliau menyalahkan yang dulu. Saya nggak perlu sebutkan. Jokowi dituduh tak mau meneruskan proyek Hambalang hingga berakhir demikian. Ya jelaslah, pemerintah selanjutnya nggak bakalan mau nerusin. Mending bangun baru lagi daripada melanjutkan proyek bancakan mereka. SBY juga menilai masifnya pembangunan di era Jokowi ini tak tepat sasaran. Ia menyarankan anggaran yang buat pembangunan infrastruktur itu harus ada yang dibagikan ke rakyat supaya tepat sasaran seperti program BLT-nya dulu. AHY, sang anak, juga tak kalah tengil. Setiap kali ada bahan yang bisa dijadikan gorengan akan dia manfaatkan untuk menyerang pemerintah.
Walaupun hampir semua kritikan AHY ini lebih pas jika dibilang nyinyir, yang terbaru dalam pidato kebangsaannya pada peringatan 50 tahun Center of Strategic and International Studies atau CSIS di kanal YouTube CSIS Indonesia. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Yang sulit diterima, jika dalam menghadapi ancaman serius terhadap kesehatan publik seperti ini, masih ada yang mempertahankan agenda-agenda lainnya. Selain tidak relevan, juga sebenarnya masih bisa ditunda karena tidak mengandung kegentingan yang memaksa. Misalnya, struktur belanja pemerintah dalam pembangunan infrastruktur ternyata masih lebih tinggi dibandingkan alokasi anggaran kesehatan. Namun, nyinyiran anak Pepo kali ini tak pakai lama langsung mendapat jawaban dari Yang Maha Kuasa. AHY langsung dipermalukan oleh Tuhan lewat kadarnya sendiri yang menjabat sebagai Bupati Kabupaten Panajam Pasir Utara. Bupati Kabupaten Penajam Pasir Utara, Abdul Ghafur Masud, kini namanya sedang banyak diperbincangkan publik. Salah satu penyebabnya karena keputusannya membangun rumah dinas di tengah pandemi COVID-19 dengan anggaran mencapai 34 miliar rupiah dan akan terus bertambah karena sampai saat ini belum selesai. Angka sebesar itu akan sangat fantastis jika dibandingkan dengan anggaran yang membuat rumah bagi kita rakyat jelata. Cukup dengan 1 miliar mungkin akan menjadi rumah termewah di Kecamatan Penulis yang berada di Pulau Jawa, apalagi jika sampai 34 miliar. Tak bisa membayangkan. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR Kabupaten Penajam Pasir Utara Edi Hasmoro saat dikonfirmasi menjelaskan masih membutuhkan anggaran untuk beberapa pengerjaan lanjutan pembangunan rumah jabatan Bupati. Beberapa orang pengerjaan lanjutan rumah kepala daerah itu seperti pagar, ornamen, taman, dermaga, serta pengerjaan interior rumah, ujarnya. Namun, proyek pembangunan rumah jabatan Bupati Penajam Pasir Utara tersebut mengalami perubahan kontrak dalam perjanjian kontrak. Anggaran sejumlah pengerjaan lanjutan rumah jabatan kepala daerah menurut Edi Hasmoro dialihkan untuk pemasangan jaringan listrik sepanjang 2 km dengan nilai mencapai 1,9 miliar rupiah. Benar-benar hedon, wakil Demokrat ini mirip banget dengan kelakuan sang putri Cikeas yang tanpa dosa menghamburkan duit di luar negeri belanja tas dan sepatu branded yang harganya mencapai ratusan juta padahal saat ini rakyat sedang kesusahan akibat pandemi. Ternyata hanya di mulut mereka saja memikirkan rakyatnya. Kelakuannya sama sekali jauh dari cerminan memikirkan rakyat. Mereka hanya memanfaatkan rakyat sebagai senjata untuk menyerang Jokowi demi ambisi kembali menguasai negeri pertiwi. Viralnya anggaran fantastis rumah dinas ternyata tak membuat Demokrat introspeksi. Partai Demokrat malah membela langkah kadarnya tersebut. Pengadaan dan pembangunan rumah dinas Bupati sebagai fasilitas pendukung kelancaran tugas adalah fasilitas yang bersifat standar adanya, termasuk untuk PPU, kata Deputi Bapilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani kepada wartawan Senin 23 Agustus. Sangat disayangkan masa pemerintahan periode-periode terdahulu belum menyiapkan, padahal umumnya daerah-daerah yang seusia PPU atau bahkan lebih muda telah memiliki fasilitas rumah dinas Bupati dan Wakil Bupati. Padahal PPU terbilang sebagai salah satu kabupaten dengan besaran APBD yang cukup tinggi, kata Kamhar. Kamhar menyebut langkah Bupati PPU terkait rumah dinas layaknya diapresiasi. Dasar partai kadal, ada kadar yang hedon begitu kok malah dibela. Walaupun APBD-nya besar, walaupun kabupaten kaya, itu tak berarti mereka bisa seenaknya menghambur-hamburkan uang begitu. Peka sedikitlah pada keadaan rakyat saat ini. Ingatlah, rakyat adalah tuanmu, bukan komoditi yang bisa kalian jadikan sapi perah untuk memperkaya kelompok kalian. Berhentilah bawa-bawa nama kami untuk nafsu sesat kalian. Kami sudah muak. Jangan jadikan kami sebagai alat politik Demokrat yang telah sekarat. Bagaimana pendapat kalian? Tulis komentar Anda di bawah. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga bagikan video ini ke media sosial kalian. Terima kasih, sampai jumpa dalam video selanjutnya. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.